Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku seiman. Malam ini Rabu 22 Desember 2021 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan, kami mengajak saudara seiman semua untuk bersama-sama kita rehat dan doa malam sejenak. Dan biarlah kita senantiasa memohon anugerah Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menuntun kita dalam rehat dan doa malam kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku seiman, sebelum kita bersama membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, yang akan senantiasa kami puji sembah, yang akan senantiasa kami menyatakan iman dan percaya kami hanya kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Anugerah-Mu datang lagi kepada kami, membuat kami untuk dapat mengikuti program rehat dan doa malam bersama Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan. Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga dengan anugerah-Mu kami memperoleh berkat pengertian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku seiman, kita buka kitab suci kita dari kitab Lukas, Injil Lukas, pasal 1 ayat 46 sampai 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu silakan mengikutinya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku
berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, malam hari ini setelah kita membaca firman-Nya dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, kita akan bersama merenungkannya dalam judul Allah sendirilah yang memilihnya. Puang motu mangka umpelei. Saudara-saudariku, mungkin kita sering melihat orang lain tidak layak menyandang jabatan karena kita seringkali memandang mereka dari sisi strata sosialnya atau mungkin dari segi penampilannya. Tetapi dari pembacaan kita tadi, ketika Tuhan berkehendak, siapa dapat membatalkannya? Maria adalah seorang yang sangat sederhana, namun ia bermegah dan memuji Allah karena perkara besar yang dinyatakan Allah kepada dirinya. Kita tadi membaca pada ayat 46 dan 47. Di hadapan Allah, Maria memahami keberadaan dirinya. Maria sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Itulah sebabnya orang menyebut dia berbahagia, karena telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku seiman, Maria adalah perempuan yang dari pembacaan kita bahwa kita dapat melihat Maria adalah perempuan yang sederhana, yang dipilih oleh Allah, sehingga dalam keterpilihan Maria semakin nyata bahwa Allah dapat meninggikan orang yang rendah, juga dapat menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Kita tadi melihat pada saat kita membacanya pada ayat 52, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kisah Maria ini sekaligus memperlihatkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan kebaikan pada orang lapar dan dapat saja menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan mengkehendaki semua hal yang terjadi padanya. Dia merenungkan bahwa itu bukan karena usahanya sendiri, sehingga Maria dipilih oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang berkehendak kepada diri Maria untuk menjadikan Maria sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, melalui kisah Maria kita dapat belajar bahwa Allah memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan manusia. Dan yang harus senantiasa kita ingat adalah ketika Allah sudah menentukan segalanya, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Karena itu, janganlah rendahkan diri kita dan orang lain. Karena Allah dapat saja memakai siapapun, Anda, saya, menjadi alatnya untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain. Malam ini 22 Desember, saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara seiman di dalam rumahnya telah berdiri pohon Natal. Di dalam hatinya senantiasa ada kerinduan dan sukacita ketika memasuki bulan Desember.
Biarlah dari pembacaan firman ini kita dapat mengambil satu hikmat, bahwa ketika Allah telah memilih Anda, memilih saya, memilih siapapun menjadi alatnya, maka Tuhanlah yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku seiman, kita telah bersama membaca firman-Nya, kita telah merenungkan firman-Nya dan memperoleh hikmat yang begitu luar biasa. Saat ini mari kita bersama-sama bersyafaat sehingga menjadi anugerah buat kita semua untuk dapat menyatakan kasih karunia Tuhan Yesus buat diri kita, bahkan buat diri orang lain. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu saat ini di malam ini, kami memperoleh hikmat yang begitu luar biasa daripada-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan di dunia ini. Tuhanlah yang memampukan siapapun ketika Tuhan menginginkan dia menjadi alat-Mu, dan Tuhan pula yang akan memperindahnya, memperkuatnya, memperlengkapinya, sehingga ketika Tuhan menyatakan kehendak Tuhan memakai seorang manusia menjadi alat-Mu, maka dia akan menjadi orang yang akan taat dan setia kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih Tuhan, dan kami juga memohon kepadamu kiranya Kau senantiasa memberkati dan mengasihi saudara-saudari kami di sekitar kami, di dalam rumah kami ini Tuhan. Kami mohon kiranya Kau senantiasa memberikan karunia sukacita buat kami, yaitu hati yang senantiasa mengasihi sesama anggota keluarga. Biarlah kami Bapa saling mendoakan satu dengan yang lain, saling peduli dengan satu yang lain. Dan saat ini ya Tuhan, setelah kami membaca firman-Mu, setelah kami menyatakan kasih kami dengan senantiasa memelihara tali kasih di antara internal keluarga kami mau berdoa Bapa buat orang lain. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Elim Kota Balikpapan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi berkat mereka, yaitu usaha atau pekerjaan mereka. Terutama Tuhan memberkati kesehatan buat mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik atau berusaha dengan baik. Dan kami pun memohon ya Bapak, kiranya Engkau senantiasa memelihara tali persekutuan kehidupan di internal jemaat Elim Kota Balikpapan. Dan kami pun mohon ya Bapak, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah Engkau utus sebagai pendeta di jemaat Elim Kota Balikpapan. Berkati mereka ya Bapak, kehidupan mereka, anak-anak atau keluarga mereka Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menanamkan contoh kehidupan yang baik di dalam kehidupan keluarga pendeta-pendeta yang ada di jemaat Elim Kota Balikpapan, sehingga menjadi contoh buat jemaat. Kami juga berdoa memohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati pergumulan, kerinduan jemaat kami, yaitu untuk dapat menyelesaikan pembangunan Siring. Kami bersyukur Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Step by step, tahap demi tahap pembangunan ini mulai berjalan dan mencapai akhirnya. Kiranya Engkau memberkati para panitia, memberikan hikmat bijaksana-Mu sehingga mereka dapat menyelesaikan proyek pembangunan ini dengan dukungan jemaat dengan baik. Kami juga berdoa memohon kepada Engkau ya Bapa, tolong persiapkan hati kami, jemaat Elim Kota Balikpapan, dalam menyambut merayakan Natal pada tanggal 25 Desember ini. Pimpin kami Tuhan agar kami senantiasa taat atas peraturan pemerintah, agar kami senantiasa menaatinya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Dan kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah kami satu dengan yang lain saling sadar menyadarkan, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang dapat membuat virus ini dapat tersebar. Berikan kami hati dalam menyambut Natal ini, kami mendukung pemerintah bangsa negara kami dalam menghentikan atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dalam perayaan Natal ini tahun ini Tuhan. Kami juga memohon dan bersyukur kepada Engkau, kiranya Engkau senantiasa memberkati ya Bapa pemerintahan bangsa kami ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat bijaksana-Mu dari presiden sampai pemerintahan terendah di pelosok kota, negeri, desa bangsa ini.
Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati pemerintahan kota kami ini Tuhan, kota Balikpapan, agar di kota kami ini senantiasa terjaga terpelihara hidup yang saling mengasihi, hidup bertoleransi yang baik. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, pada malam hari ini juga kami bersuka cita bersama keluarga kami, bersama saudara seiman kami yang berulang tahun pada tanggal 22 Desember, yaitu buat saudara kami Ibu Berta L. Pasule, Christian Wulur, Michelle, Ibu Yuliana Prura, Bapak Nathan, Ibu Hildayani Panggagi, Bapak Christian Pamian, dan juga yang berulang tahun pernikahan Tuhan, Bapak Yusuf Bontong dengan Ibu Berta Bubun, Bapak Mikhail Parante dan Ibu Oktaviani. Ya Tuhan, kami bersuka cita atas anugerah yang Kau nyatakan buat mereka. Dan biarlah Tuhan, di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi yang berulang tahun, di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang berulang tahun pernikahan, nama Tuhan yang akan mereka senantiasa puji dan permuliakan. Ini doa syukur syafaat kami Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang perkasa yang membawa damai datang di dunia, namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya, Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Demikianlah rehat dan doa malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, shalom, dan biarlah 3 hari lagi kita akan menunggu tanggal 25 Desember sebagai hari kedatangan menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan kita ke dunia ini. Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita semua, dan kita akan senantiasa bersuka cita menyatakan kemuliaannya yang telah Dia nyatakan kepada kita masing-masing. Haleluya.